nonton gini? Buka, Pak. Enggak, loketnya dibuka dulu dong. Loketnya jam 8 belum buka. Kenapa ini nggak dibuka? Siap dong namanya. Kalau jam sekian buka tapi belum dibuka. Tegas itu berani memutuskan, yang pertama. Yang kedua, berani mengambil risiko. Pemirsa, Laboratorium Psikologi UI melansir hasil survei terkait karakter dua capres yang dinilai menonjol. Capres nomor 1 Prabowo Subianto dalam survei itu dinilai karakternya lebih otoriter atau bisa dikatakan otoriternya cukup menonjol, sementara Jokowi lebih demokratis dan bekerja keras. Kepala Laboratorium Psikologi UI, Hamdi Muluk, mengatakan dalam survei yang dilakukan lembaganya, Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto, mempunyai karakter yang disebutnya dengan istilah grandiose, yaitu orang-orang yang punya penilaian berlebihan atas diri sendiri. Selain itu, Prabowo juga dinilai punya karakter otoriter. Dia selalu menakar dirinya lebih hebat dari yang sesungguhnya. Dan dia merasa semua orang akan mengeluh-elukan dia, dan dia merasa hebat, dan dia berasa pasti overconfident gitu loh, orang-orang yang grandios itu gitu loh. Sementara karakter yang paling menonjol dari Capres nomor urut 2, Joko Widodo, adalah pekerja keras, sederhana dan jujur. Berdasar survei ini, Hamdi Muluk dan timnya menilai Jokowi punya sifat terbuka. Prabowo orang yang lebih mudah curiga gitu loh. Ya, tertutup dan mudah curiga dan pada orang lain gitu loh. Dan sementara Jokowi punya kepribadian yang lebih open gitu loh. Ya jadi ya ini mungkin ya menurut saya dua personality yang berbeda begitu. Karakter para pemimpin perlu diketahui karena hal itu dinilai sangat penting untuk memimpin negara ke depan. Pengamat politik Dimas Oki menilai publik juga perlu melihat rekam jejak kebijakan Capres jika ingin melihat keberpihakannya pada publik jika dia terpilih nantinya. Bahayanya adalah ketika seorang pemimpin otoriter menjadi pemimpin. Pertama-tama mungkin dia akan menggunakan dalih-dalih yang sifatnya populis ya. Dia akan menggunakan dalih-dalih dia memimpin untuk kepentingan rakyat. Tapi kemudian seringkali ketika dia harus menghadapi proses-proses ataupun keputusan-keputusan yang susah, dia seringkali harus meninggalkan keberpihakannya kepada rakyat. Pertanyaan terbesar adalah ketika misalnya pemimpin otoriter akan menjadi presiden, dia berpihak sesungguhnya kepada siapa? Berpihak pada orang kaya, pemodal, bisnismen, atau dia berpihak pada rakyat kecil gitu. Siapapun itu dari capres yang ada sekarang, apakah Jokowi maupun Prabowo, kita harus lihat track recordnya ke belakang ya, sejauh mana komitmen mereka dalam berpihak pada rakyat. Survei Laboratorium Psikologi UI dilakukan terhadap 204 responden yang merupakan psikolog lintas profesi di wilayah Jabodetabek. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pemilihan presiden tinggal 5 hari lagi untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Karakter kepemimpinan sangat menentukan masa depan bangsa. Dan dalam kesempatan ini kita mengulas seperti apa karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh dua pasang kandidat. Telah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Profesor Sarlito, Guru Besar Psikologi UI. Selamat malam, Prof. Selamat. Dan kemudian ada Mas Zainal Abidin, pakar psikologi, psikolog dari Unpad. Selamat malam. Selamat malam. Mas Zainal, dan kemudian ada pengamat politik Mas Iker Nusa Bakti. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Abi. Baik, mungkin saya akan ke Mas Zainal terlebih dahulu. Ini kan yang kita bahas adalah jajak pendapat atau hasil survei yang dilakukan. Sebelum kita berbicara hasil, metode yang dilakukan kemudian mendapat sebuah hasil ini apa saja, Mas Zainal? Jadi gini, saya mungkin berangkat dari urgensi kami melakukan riset ini. Kita adalah sebuah negara demokrasi yang menginginkan
orang pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas pribadi, kualitas psikologi yang baik. Nah, orang bisa meragukan sejauh apa sebetulnya urgensinya, tetapi kalau kita lihat misalnya sejarah perkembangan Indonesia mulai dari katakanlah Presiden Soekarno, Soeharto dan seterusnya, itu kan jelas betapa besarnya dampak dari kepribadian. Sehingga kami pun menganggap bahwa kita perlu melakukan sebuah kajian yang betul-betul menampilkan sosok pribadi yang betul-betul mewakili bangsa Indonesia dan sekaligus juga menjadi harapan bangsa kita. Jadi berkaitan dengan momentum Pilpres? Momentumnya begitu. Ada latar belakang itu. Nah, lalu metode apa yang kami gunakan? Di dalam psikologi itu ada yang disebut dengan existence methodology. Jadi merupakan sebuah metodologi yang menjadikan objeknya itu adalah yang tidak langsung karena kesulitan di dalam mengakses. Nah, apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai datanya? Itu bisa misalnya berupa pidato, bisa berupa biografi, bisa berupa misalnya tayangan-tayangan video. Itu sebetulnya adalah data-data yang secara psikologis, secara metodologis itu valid. Sehingga dengan demikian kami meminta sejumlah psikolog, ada 204 psikolog yang kami jadikan sebagai informan. Kemudian kami sebarkan angket beserta apa yang disebut dengan biografi singkat. Ya. Sehingga mereka akhirnya memberikan evaluasi. Ada range-nya, misalnya scoringnya seperti apa, dan itu biasanya cukup familiar oleh para psikolog. Oke, dan hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang hasil yang paling menonjol itu apa, Pak Zainal? Ada beberapa yang cukup menonjol ya. Di sini kan sebetulnya ada 8 aspek yang cukup menonjol. Tetapi nampaknya yang paling menjadi trending di media itu kan sebetulnya adalah tentang apa yang disebut dengan kepemimpinan ya, leadership style. Nah, ini memang kelihatan bahwa ada perbedaan yang sangat menonjol antara Joko Widodo dengan Prabowo. Jadi kalau misalnya kami menanyakan misalnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Nah, pada umumnya ketika mereka, artinya di situ adalah para informan, para psikolog, diminta untuk mengevaluasi tipe kepemimpinan seperti apa seorang Prabowo misalnya. Mereka cenderung untuk mengatakan bahwa otoriter. Tapi ketika kami menanyakan Jokowi itu lebih ke demokratis. Jadi range-nya itu adalah kelihatan sekali. Benar-benar berbeda karakter kepemimpinan. Kelihatannya sangat berbeda dari dua orang ini. Betul. Oke. Nah, kita harus jeda. Nanti saya juga akan tanya Prof. Sarilto, apakah memang karakter yang berbeda ini berdasarkan dari apa? Apakah kemudian pengalaman atau didikan militer misalnya, atau dengan latar belakang sipil dan birokrat? Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Langsung kita lanjutkan, Prof. Sarilto, mungkin Anda bisa jelaskan latar belakang itu apakah seberapa kuat membentuk karakter pemimpinan seseorang? Iya, ada yang mengatakan bahwa Prabowo menjadi begitu karena pendidikan militernya ya. Tapi saya kenal banyak militer, banyak jenderal yang tidak seperti itu kok, yang biasa aja. Jadi di luar, apalagi udah pensiun, sangat biasa. Jadi itu memang ada watak yang given lah ya, menurut saya bakat dari awalnya, dua-duanya seperti itu. Tapi juga kemudian lingkungannya mendorong membentuk Jokowi jadi begitu juga karena lingkungannya begitu. Jadi kalau Jokowi jadi tentara mungkin juga lain gitu akhirnya. Tapi ininya basic kepribadiannya itu sudah ada dari awal. Gitu. Dan bedanya adalah bahwa kalau ada yang modelnya Pak Prabowo ini yang saya namakan tuh need for power-nya gede, itu cenderungnya kasih tahu. Kalau yang afiliasi cenderungnya dengerin. Apa mungkin bisa dijelaskan, Prof, apa need of power, need of affiliation sama ya, need for power itu adalah need for achievement adalah orang yang punya target ya, yang ingin dikejarnya tiap hari. Hari ini harus lebih baik, harus lebih. Jadi businessman itu biasanya punya need for achievement yang tinggi. Dan dua-duanya punya? Dua-duanya punya, karena dua-duanya ingin punya target kan. Yang mencapai target mereka. Ya, walaupun targetnya beda-beda, tapi punya target. Hari ini harus ini, hari ini harus itu. Yang membedakan keduanya adalah apa? Membedakan keduanya adalah yang satunya achievementnya ini ditemani dengan need for power, itu.
yaitu kebutuhan untuk mempunyai posisi tertentu untuk bisa ngatur orang. Itu need of power. Itu need for power. Ya. Sedangkan need for affiliation adalah kebutuhan untuk mendengarkan orang supaya dia dari hati ke hati, supaya dia bisa mengerti orang lain, ya, supaya dia punya network yang banyak, kawan yang banyak, itu yang paling utama. Bukan power. Kalau mempengaruhi orang juga dengan cara dari ke hati, dari hati ke hati. Jadi need of power-nya lebih besar. Di need power ya. Prabowo. Iya, pasti. Sementara need of affiliation-nya lebih besar di Jokowi. Itu beda style. Semuanya itu menunjukkan bahwa mereka itu berdua tampil dalam aslinya, kelihatan sekali. Jadi ini selama masa kampanye juga salah satu data yang dilakukan di riset, ini asli nih. Menurut saya Dua-duanya nggak perlu pura-pura. Baik, saya akan ke Prof. Ikrar. Bagaimana bisakah masyarakat gitu, Prof, melihat secara kasat mata, terutama dalam masa kampanye ini dan juga terhitung tinggal 5 hari lagi mereka akan memilih pemimpin baru Indonesia? Ya, sebetulnya bisa ya. Tapi sebelumnya saya mungkin harus mengatakan ya bahwa seseorang itu menjadi otoriter atau kemudian lebih banyak berafiliasi itu tidak ada kaitannya dengan militer ataupun sipil. Karena apa itu? Saya beri contoh misalnya teman satu angkatan ketika masuk, memang beda angkatan tapi sama masuk ke dalam jajaran militernya ya, itu Susilo Bambang Yudhoyono, itu punya karakter yang berbeda. Dia lebih demokratis dibandingkan Prabowo Subianto misalnya kan. Demikian juga kita tahu ya, orang-orang sipil seperti Hitler, Mussolini, itu juga adalah orang-orang yang boleh dikatakan bergaris fasis walaupun dia seorang sipil ya. Jadi seorang sipil bisa saja bergaya pemerintahan ke militeran ya. Nah, kemudian saya mungkin lanjutkan dulu ke Prof. Salito ya. Kalau dalam politik itu ya, kalau kita lihat leadership yang didefinisikan oleh Joseph Nye ya, itu jelas dia mengatakan leadership itu tidak harus misalnya military style ya, military style of leadership. Lalu dilihat dari apanya dong? Dilihat bagaimana kemampuan seseorang di tengah lingkungannya, dia tidak berada dalam posisi top down, tapi dalam circle di mana kemudian dalam lingkungannya itu dia bisa meyakinkan orang lain mengenai bahwa visi dia itu juga menjadi visi yang bersama kelompoknya. Bersama yang tadi Prof. Sarlito mengatakan ya, achievement itu tidak dicapai melalui power tapi melalui affiliation. Jadi itu yang kalau dijelaskan dari sisi itu kalau di teori lain namanya teori leadership transformasional. Betul. Kalau yang satunya transaksional. Betul. Ya itu. Jadi begitu ya. Nah, kalau Anda mau melihat apakah Prabowo itu misalnya kalau dijelaskan oleh Bung Zainal tadi ya, lebih karakter otoriternya atau bagaimana ya, itu bisa kita lihat saja dari pernyataan-pernyataan dan tingkah laku beliau sendiri ya. Saya beri contoh misalnya bahwa beliau dulu memang tidak, bahkan mungkin sampai saat ini dia tidak setuju dengan demokrasi. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Saya beri contoh bagaimana tindakan dia terhadap aktivis pro demokrasi. Bagaimana ucapan beliau terhadap Gus Dur, yang kemudian dia juga mengatakan bahwa Indonesia itu nggak cocok dengan demokrasi, itu mesti demokrasi with leadership ya, atau demokrasi terpimpin dan sebagainya. Bahkan sampai detik ini ketika beliau misalnya bicara di Taman Ismail Marzuki, dia mengatakan bahwa kalau nanti saya terpilih itu karena memang demokrasi dengan pemilihan langsung tidak sesuai dengan budaya Indonesia, saya akan melakukan konsensus melalui suatu pembicaraan dengan tokoh-tokoh politik dan tokoh agama, tokoh akademisi bahwa memang ini nggak cocok, apakah kemudian kita akan mengganti. Itu yang makanya kemudian diberi judul oleh teman saya Edward Aspinall dan Marcus Mister di ANU, Australian National University ya, please vote for me but only once gitu kan. Jadi pilihlah saya tapi cuma sekali aja pemilunya, dan di situ menunjukkan betapa lalu bagaimana masa depan demokrasi kita. Oke. Gitu. Ada angka 76% responden mengatakan Prabowo akan bersifat kepemimpinan otoriter, sementara Jokowi 87% akan lebih demokratis. Bagaimana menerjemahkan hasil ini kepada masyarakat? Nanti Mas Zainal akan dijelaskan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV. Baik, Mas Zainal, 76 responden Anda mengatakan Prabowo akan memimpin dengan gaya yang otoriter, sementara Jokowi 87% responden mengatakan akan lebih demokratis. Bagaimana menjelaskan angka dan juga hasil ini kepada masyarakat? Ini kan sebetulnya masalah pilihan masyarakat ya. Yang disebut dengan kepemimpinan yang sifatnya demokratis itu adalah kepemimpinan
yang memperlakukan semua orang, memperlakukan semua golongan itu secara sama, yang memiliki kemampuan untuk meminimalisir jarak kekuasaan. Artinya adalah bahwa kalau seorang pemimpin yang betul-betul demokratis adalah pemimpin-pemimpin yang bisa mengakomodasi semua kepentingan, semua golongan, semua aspirasi, dan kemudian juga ada kedekatan emosional, ada kedekatan fisik terhadap masyarakat dan juga terhadap yang lainnya. Tapi ketika kita bicara tentang otoritarianisme atau kepemimpinan yang otoriter, berarti di situ ada jarak kekuasaan di situ. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Itu sesuatu yang wajar kalau di dalam di dalam sebuah organisasi atau sebuah negara. Tetapi ketika kepemimpinan itu menjadi sangat otoriter sehingga semua keputusan ada di tangan satu pihak atau satu orang, kemudian juga kekuasaannya begitu berjarak sehingga tidak menyentuh pada masyarakat kebanyakan, itu menjadi persoalan barangkali. Oke, persoalan untuk kedepannya dalam bernegara dengan banyak kepentingan, banyak aspirasi yang perlu didengar. Ya mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Silakan. Itu kalau ajaran Machiavelli itu jelas diajarkan seorang pemimpin itu harus bisa dicintai dan ditakuti. Tapi kalau tidak bisa ditakuti, tidak bisa dicintai ya ditakuti. Tapi jangan sampai ditakuti itu kemudian dibenci. Gitu. Jadi itu aja permainannya. Permainannya adalah mencari yang dasarnya memang Machiavellistik itu ya seperti itu. Akan seperti itu. Ya. Apakah orang misalnya dikatakan Jokowi 87% akan lebih memimpin dengan gaya demokratis. Ini bisa terintervensi dalam mengambil keputusan, bisa dijadikan sebagai boneka tanda kutip, Prof? Enggak dong, dia bukan. Dia kalau saya lihat integritas kepribadiannya sangat kuat loh dari awal tuh, dari masih kecil. Jadi dia bukan orang yang mudah-mudah dipengaruhi. Kalau kita lihat riwayatnya saja ketika dia mau jadi gubernur atau mau jadi wali kota, menjadi gubernur, dia menunggu sampai saat-saat terakhir dia memang merasa saya diperlukan, baru dia maju. Jadi presiden kan juga begitu. Bukan haji mumpung aja ya? Bukan haji mumpung, sangat bukan haji mumpung. Dan dia memang sangat dekat. Beda sekali. Waktu Jokowi mau salaman dengan Prabowo, kan mau dicium tuh, kan yang satu mengelak, menjaga jarak kan, yang satu mendekat, itu afiliasi. Yang menjaga jarak itu yang power. Jadi gesture seperti itu tidak bisa bohong ya, karena itu bohong. Itu naluriah terjadi. Itu mereka bermain asli, jadi gampang kita ngelihatnya sebetulnya. Oke, baik. Kita akan jeda, kita akan lanjutkan kembali dialog yang menarik ini usai jeda berikut ini, pemirsa. Yang akan saya tanyakan adalah kita tahu bahwa Indonesia memiliki tantangan yang besar. Bagaimana dengan daya tahan seorang pemimpin dalam menghadapi masalah dan juga ketenangan mereka dalam mengambil keputusan? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Saya headline berikut ini. Para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi JK di Pilpres. Mereka mengaku tertarik dengan program pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan pasangan nomor urut 2 ini. Sambil mengacungkan spanduk bertuliskan HNSI, para nelayan ini meneriakan yel-yel hidup Jokowi JK. Menurut Ketua DPP HNSI Yusuf Solihin, para nelayan juga menyambut program Kartu Pintar dan Sehat hingga program 1 juta per kepala keluarga yang tertuang dalam kontrak politik Jokowi JK. Jokowi JK juga dianggap mampu mewujudkan kejayaan Indonesia di maritim sehingga menjadi bangsa mandiri dan bermartabat. Tak hanya itu, gerakan nelayan dukung Jokowi JK ini akan disampaikan lewat kehadiran 1.000 nelayan di konser Salam 2 Jari Sabtu besok. Artinya tanpa tidak ada syarat-syarat politik dari HNSI. Kami betul-betul dari semangat dan tekad dari hati nurani kami untuk mendukung Pak Jokowi JK. Kita besok akan mengerahkan 1.000 sampai 2.000 nelayan untuk memeriahkan kampanye terakhir dari Jokowi JK. Dan kita akan memeriahkan sana dan sekaligus menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa HNSI dan nelayan di seluruh pesisir pantai Nusantara ini mendukung Jokowi JK. Berita-berita dalam Headline News dapat Anda ikuti melalui metrotvnews.com. Tetaplah bersama kami, Prime Time News. Kami lanjutkan kembali. Pemirsa, hasil survei Laboratorium Psikologi UI yang menyebut bahwa salah satu karakter capres nomor urut 1 Prabowo Subianto yang menonjol adalah karakter otoriternya. Sebelumnya, jurnalis investigasi Amerika Serikat Alan Nairn mengatakan Prabowo sempat memunculkan ide untuk membentuk pemerintahan otoriter lunak dalam sebuah wawancara di tahun 2001 lalu.
Karakter Prabowo yang otoriter mendapat respon yang tinggi dalam survei yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Universitas Indonesia. Lalu apakah karakter ini akan terbawa jika dia terpilih nantinya? Ini tentu belum bisa dijawab. Namun jurnalis asal Amerika Serikat Alan Nern yang pernah melakukan wawancara dengan Prabowo pada tahun 2001 mengatakan Capres nomor 1 ini pernah memunculkan ide pemerintah otoriter lunak di Indonesia. Salah satunya alasan Prabowo untuk memunculkan pemerintahan seperti ini karena menilai Indonesia belum sepenuhnya siap menjalani kehidupan demokrasi. He said that Indonesia is not ready for democracy. Indonesia needs a benign authoritarian regime. He said he talked about. He said that we need dictatorship. Well, he said a benign authoritarian regime. All right. And then he talked about his admiration for General Pervez Musharraf of Pakistan, the military dictator of Pakistan. He said, Prabowo asked, "Do I have the guts to be called a fascist dictator?" Musharraf had the guts. Right. Ide ini tentu saja ditentang oleh pegiat pro-demokrasi. Direktur Eksekutif Imparsial, Pungki Indarti, tidak sepakat dengan ide pemerintahan model tersebut. Dia tidak menyaksikan bahwa ide pemerintahan otoriter ini keluar dari mulut Prabowo Subianto. Bagi saya sih tidak ada otoriter lunak ya, otoriter. Dan kalau Prabowo yang menyatakan itu, saya tidak heran. Kenapa? Karena itu sudah tercermin dari tindakan Prabowo sendiri. Yang kalau kita lihat, kita runut dari kasus penculikan aktivis 98 ya. Di situ kan dia melakukan penghilangan paksa, menculik aktivis-aktivis yang bersuara kritis menentang Soeharto pada waktu itu. Nah, orang yang otoriter itu tidak suka mendengar suara orang yang berbeda. Nama Prabowo Subianto oleh sejumlah jenderal purnawiran TNI memang disebut terkait dengan kasus penculikan terhadap aktivis mahasiswa pada tahun 1998 lalu. Dia juga kemudian diberhentikan sebagai perwira militer pasca terungkapnya kasus penculikan tersebut. Pihak Prabowo sendiri berkali-kali sudah membantah soal keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan tersebut. Tim Liputan Metro TV. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Baik Bapak-Bapak, kita bicara soal ke depan, Indonesia ke depan. Kita tahu bahwa kita punya banyak sekali tantangan. Berbicara soal stabilitas emosional dan juga daya tahan seorang pemimpin dalam menghadapi masalah, mengambil keputusan. Mas Zainal, dari data Anda apa yang dijelaskan? Jadi kalau hasil dari riset kami menunjukkan bahwa ketika ditanya para informan itu tentang stabilitas emosionalnya, memang yang paling stabil gitu ya, itu adalah Jokowi, sedangkan yang di bawah itu adalah Prabowo. Nah, apa dampaknya? Kalau kita bicara tentang hasilnya yang lain adalah untuk mengukur apa yang satu lagi kami sebut sebagai burnout, artinya sebuah kondisi di mana beban pekerjaan sedemikian besar, lalu apa yang mungkin dirasakan, dan itu yang juga cukup menonjol pada efek negatifnya itu adalah pada Pak Prabowo. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika seseorang ada di dalam kondisi yang sedemikian burnout, yang sedemikian mengalami kelelahan karena tekanan, itu bisa memunculkan suatu perilaku-perilaku yang mungkin saja anti produktif. Gitu. Merugikan? Bisa merugikan dirinya ketika misalnya melakukan sesuatu yang membahayakan, tapi juga bisa untuk suatu kebijakan, karena ketika misalnya itu dilakukan satu keputusan dan kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu itu memang dalam kondisi burnout, itu bisa saja itu menjadi tidak produktif. Gitu. Oke, silakan Prof. Ditanggapi. Kalau daya tahan itu, saya kira yang lebih bisa bertahan adalah yang sharing. Ya, sebab kalau dalam gayanya Jokowi itu dia tidak akan lakukan semua sendiri, gitu. Dia ajak masyarakat, masyarakat menyelesaikan sendiri semua. Jadi dia hanya memfasilitasi aja. Dan bagaimana masyarakat maunya, itulah yang dia lakukan. Sementara kalau harus dia ngatur, semua harus diatur, maunya dia ya, yang harus dilakukan, bukan maunya masyarakat. Capek dan juga perlawanan juga banyak sekali, sehingga kemudian dia harus effortnya besar sekali untuk menstabilkan. Dan itu yang terjadi di zaman Orde Baru, kan memang sepertinya stabil, tapi kan capek itu, rakyatnya pun capek sekali loh dalam waktu itu. Tapi orang masih ada yang ingin kembali ke Orde Baru tuh, enak zamanku toh kan gitu kan, di kaos-kaos itu kan. Memang ada orang yang masih ingin, memang rasanya lebih stabil,
pembangunan juga lebih merata dan sebagainya ya. Tapi dengan kos yang sangat luar biasa, di mana kebebasan orang itu nggak bisa dijamin. Itu yang orang ketakutan kan zaman itu. Jika dengan kemudian karakter pemimpin yang lebih otoriter, bisakah kebebasan pers atau Pasti kebebasan bersuara itu akan direnggut kembali gitu? Iya, saya kira begitu karena yang namanya otoriter yang soft apa ya tadi katanya? Yang lunak. Otoriter lunak. Lunak. Nggak ada yang lunak. Emangnya duri lunak. Kalau Bandeng ada tuh yang lunak. Tapi kalau ini enggak, saya setuju tadi otoriter. Nggak ada kemudian diskon setengah ada yang jadi lunak ya? Nggak ada yang kontrolnya. Oke, baik. Jadi silakan begini ya, Ikrar. saya nggak akan lupa pernyataan Maijen Samsudin, mantan anggota Komnas HAM kita, ketika wawancara radio tahun 98, kebetulan saya berdua beliau di Radio Trisakti pada saat itu, dan beliau mengatakan bahwa stabilitas politik itu bisa tercapai karena memang ada ABRI yang kebetulan memang melakukan tindakan-tindakan yang memang represif terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi memang tercapai karena memang waktu itu Anda tahu masih ada boom minyak dan kemudian juga utang dari luar negeri cukup gede. Besar. Dan kemudian apakah terjadi pemerataan? Pemerataan juga itu kan kita tahu bahwa walaupun terjadi memang ada pemerataan, tapi yang jelas gap antara the have and the have-nots itu, atau yang disebut dengan lebih kerennya tuh indeks koefisien Gini-nya itu tetap cukup tinggi gitu. Jadi kita lihat seperti itu yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat juga apa yang terjadi dengan era Orde Baru, apa yang akan terjadi kalau memang Prabowo itu terpilih ya. Beliau mengatakan bahwa pilihlah saya, nanti kemudian kita bikin konsensus baru, apakah kita akan lanjut dengan demokrasi atau kita menggunakan sistem pemilihan kepemimpinan yang tidak melalui pemilihan umum. Itu berarti anti demokrasi. Itu sama dengan Soeharto ketika dia masih menjadi pejabat presiden, itu untuk menjadi pemilu tahun 68 itu diundur sampai 71 sebelum tercapai apa disebut dengan konsensus nasional dalam tanda kutip. Konsensus tanda kutip. Nah, ya, itu adalah bagaimana di satu sisi itu buying time Ali Murtopo, Soeharto dengan tokoh-tokoh politik pada saat itu ya untuk membesarkan Golkar supaya Golkar bisa hitung pemilu. Kemudian pada saat bersamaan dia mainkan itu, apakah pemilu mau sistem distrik seperti tahun 55 ataukah sistem proporsional. Jadi hal-hal semacam itu juga dimainkan gitu kan. Dan Anda tahu ya yang tadi Pak Sarwito katakan sebagai sebuah demokrasi itu cuma berjalan 4 tahun. Ya, kebebasan pers itu yang dulu di zaman Orde Lama katanya juga ada pemberedelan, itu juga tidak dibredel tuh 4 tahun. Setelah itu satu demi satu surat kabar dibredel. Berarti dari statement Anda tuh demokrasi kita bisa tanda kutip juga dalam ancaman? Bisa. Dan buat saya terus terang reformasi yang 16 tahun ini belum aman. Kenapa saya katakan belum aman ya? Salah satu tokoh reformasi aja yang namanya Amin Rais yang dulu bicara mengenai kita sudah sampai kepada titik the point of no return. Sekarang justru dia ingin membelokkan era reformasi ke era Orde Baru. Ingin return ya? Itu kenapa? Jadi pengen return lagi. Iya. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana anak-anak muda itu masih terkesima. Tadi yang saya katakan leadership type, military style of leadership. Padahal kita tahu yang namanya civilian style of leadership itu justru ditonjolkan oleh presiden kita yang sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi bagaimana kemudian kita malah menjadi seperti lingkaran setan. Berputar hanya di situ tidak mengalami progres yang berarti. Sangat bahaya bagi masa depan Indonesia. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Bapak-bapak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Itu baik di Solo maupun di DKI beliau sudah menjalankan pemerintahan yang memang diharapkan oleh masyarakat. Jadi bagi saya clear bahwa Pak Jokowi ada pemimpin yang sekarang diharapkan oleh masyarakat. Kami tetap terus mendoakan Pak Jokowi, bukan hanya mendoakan, tetapi terpilih dan jadi Presiden Republik Indonesia. Jangan lupa pilih Jokowi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik Bapak-bapak, track record atau sepak terjang seseorang tentu bisa menjadi acuan masyarakat dalam memilih pemimpin kita ke depan. Apakah itu juga bisa menjadi acuan jika kita bandingkan dengan riset yang dimiliki seseorang dalam mengambil keputusan? Karena ini penting sekali ketika seorang berada di pucuk pimpinan memiliki kewenangan terbesar, bagaimana dia mengambil keputusan? Apakah bisa terintervensi oleh pihak lain atau dinegosiasi keputusan tersebut? Mbak Zainab?
pasti sangat berpengaruh. Tapi saya harus mengatakan dulu bahwa keputusan untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam melakukan pilihan, itu banyak variabelnya. Salah satunya adalah dari objek sikap atau objek yang memang mau dijadikan sebagai tindakan atau sasaran perilaku. Salah satunya adalah berkaitan dengan apa yang disebut tadi track record misalnya. Oke, itu jadi variabel tersendiri. Tetapi bukan hanya itu. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan nyata itu kan ada banyak variabel lain yang menentukan sikap dan perilaku. Antara lain adalah misalnya informasi. Informasi, katakanlah tadi yang disebut dengan kampanye, itu jelas memiliki dampak. Belum lagi misalnya kampanye-kampanye entah itu yang disebut dengan kampanye hitam, negatif campaign dan lain-lainnya, itu memang cukup berpengaruh. Apalagi ketika yang dijadikan sebagai black campaign itu adalah hal-hal yang sangat prinsipil di dalam kehidupan. Katakanlah misalnya saja agama, lalu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar di dalam kehidupan, itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Baik, kalau kita bandingkan dengan dua karakter Prabowo dan Jokowi, mana yang lebih rentan atau mana yang lebih kuat untuk tegas mengambil keputusan tanpa ada intervensi, Prof? Ya, kalau gini aja, gampang aja ya. Emosionalnya Prabowo itu udah terbukti ya. Ketika Pak JK misalnya mempertanyakan kepada beliau mengenai bagaimana Anda bisa menyelesaikan persoalan HAM di masa depan kalau Anda punya masalah HAM di masa lalu kan, itu langsung dia seperti naik pitam ya, dan itu benar-benar kemudian emosinya itu sangat tidak terjaga. Itu yang kemudian yang kalau dalam bahasa itu ya, berarti dia tidak punya political endurance yang cukup kuat untuk mengatasi satu persoalan kecil sebetulnya ya. Sebuah pertanyaan. Menjawab pertanyaan saja ya. Dan Anda tahu ya, ini yang kita takutkan bagaimana kalau nanti dia menjadi political leaders ya in emergency situations ya. Kenapa demikian? Karena kalau seorang pemimpin dalam situasi emergency, dia harus punya kemampuan leadership, kemampuan berkompromi, kemampuan kerjasama untuk dengan tokoh-tokoh politik, dan kemudian kemampuan manajerial pada tingkatan lapangan. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya, dalam kasus ini buat saya itu misalnya terpilihnya Jokowi untuk kedua kali di Solo, bahkan melebihi angka 90% suara, itu menunjukkan betapa followers dia itu banyak. Jadi saya katakan bahwa yang namanya seorang pemimpin itu adalah bukan dia hanya memberikan perintah, tapi dia adalah orang yang di-follow oleh orang lain untuk misalnya misi-misinya itu satu tujuan bersama dicapai. Dan buat saya itulah wajah Jokowi yang sebenarnya. Kalau dikatakan dia boneka, saya pikir Anda lihat aja lah apakah kemudian dia mengikuti apa yang diomongkan oleh PDIP ataupun Megawati dalam kasus misalnya pemerintahan di Solo ataupun di DKI Jakarta. Saya pikir enggak. Keputusannya juga adalah berada di tangan dia. Betul. Singkat, Prof. Sarito, singkat saja. Iya, saya lihat bahwa Jokowi ini punya endurance yang sangat tinggi, tidak terpengaruh. Once dia membuat keputusan, dia laksanakan. Dan kita lihat waktu dia mau memindahkan pedagang kaki lima di Solo, itu 52 kali pertemuan jauh sekali. Itu endurance-nya sangat tinggi, berhasil, sukses, dan tujuannya tercapai tanpa dia bergoyang ke kanan ke kiri. Jadi konsistensi itu yang juga menjadi faktor pertimbangan kita dalam memilih pemimpin yang akan mengambil keputusan untuk masa depan negara kita. Dan dia tidak menggunakan power lagi-lagi ya. Dia ikutin aja, makan siang dulu, ayo makan siang. Sampai 58 dan kali. Tidak perlu harus negosiasi dulu. Baik. Bapak-bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat bagi pemirsa. Dan pemirsa, sekian perjumpaan kita di Prime Time News. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.